Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizka Ayu dengan NIM 2203041133. Kali ini saya akan menjelaskan materi manajemen teknologi informasi untuk memenuhi tugas akhir semester. Nah, yang pertama yaitu sistem telekomunikasi. Sistem telekomunikasi merupakan penyampaian informasi atau hubungan antara satu tempat dengan tempat lainnya menggunakan bantuan perantara khusus atau disebut juga dengan peralatan elektronik. Yang kedua yaitu dua sistem telekomunikasi. Sistem elektronik ini terdiri dari dua sisi. Yang pertama yaitu pengiriman informasi. Dalam telekomunikasi, pemancar-pemancar atau pemancar radio ialah perangkat elektronik yang menggunakan gelombang radio menggunakan antena. Yang kedua yaitu penerima informasi. Sistem telekomunikasi harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu memancarkan informasi. Yang kedua mengirimkan pesan melalui rute yang efisien. Nah, yang ketiga yaitu memastikan bahwa pesan yang benar diterima oleh penerimanya yang berhak. Nah, yang ketiga yaitu fungsi sistem telekomunikasi. Yang pertama yaitu transmitting devices yang berfungsi yaitu menyampaikan informasi dari satu tempat ke tempat lain, baik yang dekat maupun yang jauh. Yang kedua yaitu connecting devices. Connecting ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat sehingga pengguna dapat menghubungi pengguna lain yang mereka inginkan. Nah, yang ketiga yaitu terminal. Terminal ini merupakan perangkat yang mengubah sinyal informasi asli. Nah, selanjutnya yaitu internet. Internet ini merupakan sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan di seluruh dunia. Yang kedua yaitu intranet. Intranet ini merupakan sebuah jaringan yang bersifat privat atau tertutup dan biasanya ini digunakan untuk organisasi atau perusahaan untuk tetap data-datanya terjaga atau aman. Berikut penggunaan intranet. Ada 3. Yang pertama yaitu menghubungkan komputer dalam organisasi perusahaan. Yang kedua yaitu menggunakan jaringan dalam organisasi dari pihak luar. Yang ketiga yaitu membuat akses terhadap suatu sumber. Nah, selanjutnya yaitu extranet. Extranet ini merupakan jaringan pribadi yang menggunakan protokol internet sistem telekomunikasi publik untuk mengimbangi sebagian informasi bisnis atau operasi secara aman kepada penyalur, penjual, mitra ataupun pelanggan. Fungsi utama extranet ini adalah mempermudah pertukaran dalam skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu karakteristik sistem informasi fungsional. Sistem informasi pada suatu perusahaan merupakan sistem yang bersifat manajerial, mendukung operasi dengan mengelola transaksi dan menyediakan laporan yang dibutuhkan oleh pihak kepentingan. Yang kedua yaitu sistem informasi manajemen atau SIM, merupakan proses yang memanfaatkan sumber daya informasi dapat memperoleh keunggulan yang signifikan jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memiliki signifikan. Ketiga yaitu sistem prosesan transaksi. Sistem prosesan transaksi ini merupakan bagian dari sebuah sistem yang menjalankan dan mencari transaksi harian bahkan bulanan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang keempat yaitu sistem penjualan dan pemasaran. Konsep dan pemasaran merupakan sebuah konsep yang mengutamakan kebutuhan pelanggan. Dengan demikian, konsep pemasaran berfokus pada cara pikir bagaimana cara memberikan produk yang dapat memuaskan pelanggan.
Selanjutnya yaitu e-commerce. Yang pertama yaitu pengertian e-commerce. E-commerce ini merupakan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk dan informasi melalui jaringan internet. Yang kedua yaitu jenis-jenis e-commerce. Yang pertama business to business atau B2B. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C. Yang ketiga yaitu consumer to consumer atau C2C. Yang keempat yaitu business to administration atau B2A. Yang kelima yaitu consumer to administration atau C2A. Yang keenam yaitu online to offline atau O2O. Selanjutnya yaitu keuntungan e-commerce. E-commerce menghilangkan kebutuhan toko fisik dan memungkinkan bisnis untuk memperluas basis pelanggan mereka. Selain menghilangkan kemungkinan antrean panjang, situs e-commerce menawarkan keuntungan besar bagi pembeli toko yang tidak berlokasi daerah perkotaan besar. Nah, yang ketiga yaitu penelitian pasar. Penelitian pasar adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis dan menafsirkan informasi-informasi mengenai target pasar, konsumen, pesaing, dan industri secara keseluruhan. Riset pasar ini dipakai untuk menghubungkan strategi yang efektif, menimbang kepuasan pro dan kontra, menemukan tujuan bisnis untuk masa depan. Selanjutnya yaitu periklanan. Periklanan ini merupakan sarana komunikasi dengan pengguna produk atau jasa iklan, merupakan pesan yang dibayar oleh orang yang mengirimnya dan dimasukkan untuk memberitahu atau mempengaruhi orang yang menerimanya menggunakan setiap media yang menemukan untuk menyampaikan pesannya. Selanjutnya yaitu mengenai manajemen rantai pasokan atau SCM. Pertama yaitu pengertian manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau SCM ini merupakan manajemen aliran barang dan jasa, mencakup semua proses yang mengubah bahan menjadi produk akhir, melibatkan perampingan aktif dari kegiatan sisi penawaran bisnis untuk menghasilkan nilai pelanggan dan mendapatkan keuntungan komparatif di pasar. Yang kedua jenis-jenis SDM. Yang pertama yaitu supply hulu, yang kedua yaitu manajemen internal rantai pokok, yang keempat yaitu supply rantai pasokan hilir. Selanjutnya yaitu permasalahan SCM. Yang pertama produk yang berkualitas. Ketika standar kualitas meningkat, sangat penting untuk menghasilkan produk yang aman dan berkualitas tinggi. Perusahaan bekerja lebih keras dari sebelumnya untuk menghindari penarikan yang merusaknya yang dapat merusak laba. Yang kedua yaitu pabrikan laba. Ketika dihadapkan dengan tantangan dan peluang yang ada dalam skala global, sangat penting untuk memiliki jaringan pengadaan yang dapat mendukung kebutuhan manajemen rantai pasokan. Yang ketiga yaitu permintaan pasar yang berubah. Sejalan dengan perubahan dan permintaan pasar dan siklus hidup produk yang lebih pendek, industri harus bekerja untuk menemukan konsep dan solusi yang dapat diterapkan. Yang keempat yaitu teknologi baru. Memiliki akses teknologi terbaru telah terbukti menjadi tantangan mereka yang mampu memanfaatkan teknologi secara efektif untuk keuntungan mereka telah dapat melihat hasil langsung untuk mendukung pengembangan produk baru. Yang kelima yaitu konsolidasi basis pemasok. Konsolidasi basis pemasok dapat menawarkan banyak fasilitas dan memotong biaya. Selanjutnya yaitu kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara membuat sebuah mesin cerdas. Nah, jenis-jenis artificial atau intelijen ini yang pertama yaitu mesin kreatif, memori terbatas, dan pikiran keadaan. Yang kedua yaitu expert system.
Expert sistem ini merupakan pendahulu dari kecerdasan buatan. Saat ini, pembelajaran mendalam sistem dan pembelajaran mesin. Selanjutnya yaitu karakteristik expert system. Yang pertama yaitu expert system menawarkan tingkat keahlian tinggi. Yang kedua, expert system mengurangi waktu pekerjaan sebanyak mungkin tanpa mengurangi kekurangan dalam proses dan hasil yang didapatkan. Yang ketiga yaitu expert system harus selalu bisa diandalkan dan bisa mengerjakan sesuatu tanpa membuat kesalahan. Selanjutnya yaitu hak atas kekayaan atau intelektual atau haki. Yang pertama yaitu pengertian hak kelayakan intelektual. Haki merupakan hak yang spesial dan eksklusif. Hak ini diberikan kepada seseorang atau sekelompok atas sesuatu yang diciptakannya. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan haki. Yang pertama, sejarah era kebangkitan industri pada tahun 1400 sampai 1800. Pada tahun 1800, aturan-aturan di bidang paten tersebut mulai dilakukan oleh kerajaan Inggris, yang kemudian lahir hukum mengenai paten yang pertama kali terjadinya yaitu di Inggris. Yang kedua yaitu sejarah perkembangan haki pada era 90-an sebelum Indonesia merdeka. Peraturan-peraturan lain terkait dengan haki di level internasional adalah hasil perundingan di Uruguay yang kemudian dikenal sebagai putaran Uruguay. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan haki pada era setelah Indonesia merdeka. Pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peningkatan kolonial tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga seluruh peraturan haki peningkatan kolonial tetap berlaku sepanjang sebelum diubah atau tidak bertentangan dengan UUD 1945. Yang ketiga yaitu manfaat haki. Fungsi utama haki adalah untuk melindungi dan mendorong pengembangan dan distribusi produk baru serta penyediaan layanan baru berdasarkan penciptaan dan eksploitasi penemuan merek dagang, desain, konten kreatif atau aset tak berwujud lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Telekomunikasi ini merupakan penyampaian informasi atau hubungan satu tempat dengan tempat lainnya menggunakan bantuan perantara khusus atau disebut dengan perantara elektronik. Selanjutnya, e-commerce ini merupakan proses pembelian dan penjualan atau pertukaran produk melalui jaringan internet. E-commerce ini dipercaya modal transaksi di masa depan karena semakin lama e-commerce ini juga semakin banyak orang yang menggunakan internet. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.